ini kesempatan gitu untuk bisa mengkaji ilmu. Semoga nikmat-nikmat yang banyak sekali yang Allah limpahkan kepada kita bisa menjadi wasilah untuk kita mendapatkan keberkahan yang itu semua untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Shalawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, gitu ya, manusia yang luar biasa, yang begitu mencintai umatnya sehingga tidak ada alasan gitu ya untuk bagi kita untuk selalu gitu ya mengikuti apa yang beliau perintahkan. Itu semoga kelak kita semua layak gitu mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nih, baik sahabat surga cinta Quran gitu yang insya Allah diberkahi Allah dimanapun berada gitu ya mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat gitu ya insya Allah gitu ya tetap dalam lindungan Allah dan semoga juga teriring doa bagi para sahabat juga yang sedang diuji sakit itu baik sahabat surga cinta Quran maupun keluarga beliau mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam proses kesembuhan gitu ya sehingga bisa sembuh total gitu ya amin ya robbal alamin. Kemudian suara saya masuk nggih Puan? Masuk Mbak. Iya. Masuk Kak. Rabbil alamin telah bergabung 26 sahabat surga ya insya Allah akan terus bertambah gitu ya mudah-mudahan dan semoga keberkahan kita gitu ya dalam forum ini bisa menjadi wasilah kita ya untuk semakin cinta gitu kepada Al-Qur'an. Dan untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini kita sama-sama buka dengan membaca Ummul Kitab bi barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih. Alhamdulillah untuk lebih menambah keberkahan lagi gitu ya acara bedah buku kita pada pagi hari ini ya dan insya Allah mudah-mudahan Allah ridhoi kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Bunda Riza. Ya motor. Ya. Alhamdulillah Mbak Ain. Suara motor ya maaf Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkumus syahrul Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, Nabi Muhammad SAW, dan kitab yang telah ditunjukkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagian petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, dalam kamu ada dalam bulan itu, maka masalah tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Benar Allah segala firman-Nya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini jazakallahu khair Bunda Riza, Masya Allah ya ada Baik. menyapa terkait doanya gitu ya, Masya Allah gitu terkait dengan apa itu ya gitu. Ramadan bulan Quran gitu ya, tadi sebagaimana dalam Al-Quran tersebut ya. Jadi Allah berikan kita kenikmatan di penghujung Ramadan gitu ya, masih sempat gitu ya untuk menikmati Ramadan ini gitu ya. Sudah ujung tinggal beberapa hari lagi ya. Tapi seolah rasanya hampa gitu ya kalau kita melewatkan Ramadan tanpa dekat dengan Al-Quran. Jadi kayaknya sekali gitu kesempatan bulan Ramadan ini kita bedah buku di mana posisi Al-Quranmu gitu ya, Masya Allah. Jadi yang siap gitu ya untuk berbagi, sharing gitu ya, untuk memberikan kita ilmu gitu ya, karena ini jawaban gitu ya, Masya Allah. Jawaban ini bisa kita tanyakan masing-masing ya pada diri kita, di mana sebenarnya posisi Al-Quran gitu ya, termasuk saya pribadi ya. Jadi alhamdulillah buku posisi cukup tebal, kebetulan alhamdulillah dapat gitu ya, dapat bukunya gitu ya. Tebal kalau saya lihat sekitar 317 halaman gitu, kalau nggak salah ya. 317 halaman yang Masya Allah ada 40 lebih kontributor yang ya yang ikut gitu ya, berpartisipasi gitu ya dalam buku ini gitu ya. Alhamdulillah.
kalau nggak salah di challenge 4 ya. Iya, saya ingat. Ya. Challenge ketiga, Mbak. Oh, challenge ketiga. Ketiga, ya. Muhasabah. Oh, nggih, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Sekarang insya Allah kita masuk kepada inti gitu ya, langsung saja gitu ya, karena waktu juga terus berjalan gitu ya. Dan keempat kontributor juga sudah menemani kita di sini, nggih. Jadi kesempatan pertama ini insya Allah spesial gitu, nggih, Bunda Lili gitu yang pertama kali menyampaikan, mungkin sekaligus pengantar gitu, Bunda, nggih, atas kapur sirih terkait dengan buku ini gitu. Monggo Bunda Ya, dipersilakan. jazakillah Mbak Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dalam rangka kajian SSCQ Literasi ke-8 pada pertemuan yang keempat. Pada kesempatan kali ini kita mau membedah buku ya, itu termasuk literasi membaca. Ya, kita bersyukur dulu kepada Allah ya, karena masih diberikan kesempatan meskipun kondisinya itu ya belum maksimal bebas pandemi ya, tapi insya Allah sudah lebih bebas ya karena bisa bertemu, kegiatannya sudah banyak yang offline gitu, tapi tetap menjaga kesehatan gitu. Ya, tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau, juga para sahabat, keluarga, tabi'in, hingga indahnya syariat Islam bisa tersebar ke seluruh dunia dan bisa kita nikmati hingga saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa dulu bagaimana kabar sahabat surgaku dimanapun berada. Ini dari mana aja yang datang? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarganya bisa menjalankan ibadah puasa dengan maksimal gitu ya. Insya Allah tinggal detik-detik penghujung ya, mudah-mudahan bisa kita maksimalkan dengan amalan yang amal soleh yang lebih baik lagi begitu. Bagi sahabat kita yang diuji sakit atau uji masalah, semoga Allah berkenan mengangkat sakitnya, menyembuhkan dan kembali bisa aktivitas bersama kita kembali. Ya, tak lupa terima kasih kepada Mbak Ii yang tempatnya saya pinjam ini ya untuk mojo karena tempat saya ada praktikum gitu ya. Ya, baik. Sebelumnya di sini saya lebih cerita ke latar belakang ya atau flashback ya, latar belakang sebelum terjadinya buku itu ya, menemukan judul yang menurut saya itu suatu apa ya yang menjadi penggerak gitu loh untuk muhasabah diri gitu ya, bukan sekedar ditanya posisi Al-Quran di mana, tapi Al-Quran yang sebenarnya bukan sekadar fisiknya gitu. Baik, idealnya ya Al-Quran itu adalah pedoman hidup ya, pedoman hidup agar kita selamat dunia dan akhirat. Itu adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Terkadang orang merasa berat, oh ini perintah gitu yang memberatkan, tapi sebenarnya tujuannya adalah supaya kita selamat di dunia hingga ke akhirat dan bertemu Allah kembali gitu. Nah, sebagai pedoman hidup, Al-Quran itu berarti kan harus dibaca. Ya, karena bahasa Arab, maka kita bisa menambah dengan membaca terjemahnya supaya bisa memahami maknanya ya gitu. Kemudian mengetahui isinya, setelah paham adalah yang lebih penting adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari atau bisa di seluruh bidang gitu ya, seluruh sisi kehidupan itu maksudnya harus berdasar pada Al-Quran. Selain diterapkan juga diajarkan dan disampaikan ya, yang berarti adalah dakwah, di mana dakwah itu adalah melanjutkan tugas dari Nabi dan Rasul supaya indahnya syariat Islam
bisa tersebar ke seluruh dunia, begitu. Jadi tidak cukup hanya diri kita sendiri yang paham, tapi hendaknya selain dipraktekkan juga diajarkan dan disampaikan. Itu idealnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya Al-Quran itu seringnya hanya menjadi pajangan, ya, pajangan di lemari, pajangan di rak buku, seperti itu biasanya. Tapi pada saat Ramadan datang, gitu ya, berbondong-bondong orang yang jarang membaca itu akhirnya membaca. Ya, betul-betul luar biasa berkah Ramadan, sehingga banyak sekali ya di masjid, di surau, di musola, di kantor gitu ya, bahkan di rumah-rumah sendiri gitu ya. Akhirnya indahnya ayat-ayat cinta itu diperdengarkan begitu. Namun kebanyakan masih sebatas membaca gitu ya. Sudah berapa kali khatam gitu pertanyaannya ya. Ada yang 2 kali, 3 kali, 5 kali, begitu sampean. Ternyata bisa ya kalau memang mau gitu loh membaca. Tapi kenapa di luar bulan Ramadan biasanya berat gitu. Nah, Ramadan berlalu, mulai menurun ya, yang istiqomah membaca tadi mulai menurun. Mulai menjauh suara-suara ayat-ayat suci tadi makin pelan gitu suaranya. Dan nanti baru bergaung lagi ketika Ramadan itu kembali begitu. Nah, itu jadi renungan saya beberapa tahun yang lalu ini ceritanya. Saya menulis suatu puisi yang berjudul Kawan, di mana posisi Al-Qur'anmu. Jadi inspirasi buku ini itu dari puisi saya waktu itu, karena saya betul-betul prihatin gitu loh ya. Yang namanya pedoman hidup, kenapa hanya dibaca pada bulan Ramadan, gaungnya seperti itu. Gitu. Mohon izin saya membacakan tulisan 2 tahun yang lalu ini ya. Maksud saya biar tahu maksudnya ada perasaan apa di waktu itu gitu. Ini menulis saya di kampung halaman ya di Ngawi waktu itu, renungannya di sana. Saya bacakan ya, mohon maaf mungkin agak sedikit panjang. Kawan, di mana posisi Al-Qur'anmu? Oleh Lili Yani. Al-Qur'an kitab suci umat Islam. Pedoman hidup di seluruh aspek kehidupan. Tak ada sejengkal langkah pun tanpa ada aturan Islam. Semua demi meraih keselamatan. Al-Quran berisi kalamullah mulia. Terdiri atas ayat-ayat ribuan jumlahnya. Sebagai panduan hidup manusia, bentuk cinta Allah pada hambanya. Al-Quran, mungkinkah menjadi pedoman tanpa dibaca? Ayat-ayat cinta itu diturunkan tahap demi tahap agar kita memahaminya. Allah tahu kemampuan hambanya. Ketika Ramadan bersama kita, lantunan ayat-ayat Al-Quran terdengar di mana-mana. Di masjid, di musola, di kantor, juga di rumah warga. Bersaut-sautan bagai irama mempesona. Indahnya lantunan ayat-ayat mulia menenteramkan hati siapapun pendengarnya. Hati tenang, terhanyut dalam alunan nadanya. Walau mungkin tak memahami maknanya. Yah, ayat-ayat cinta itu terus dibaca hingga waktu terus merangkak malam, seakan-akan tak mau kehilangan pahala dari setiap kata yang disuarakannya. Subhanallah, pesona Ramadan begitu kuatnya, membangkitkan umat yang jarang membaca, ikut terbawa arus dalam kisarannya, tergerak, terbawa suasana menuju jalannya. Kini Ramadan sudah tak bersama kita, bulan-bulan lain menggantikannya. Kawan, masihkah nuansa itu kalian rasa? Seharusnya nuansa itu harus tetap ada, karena Al-Quran pedoman hidup selamanya. Sudah cukup mengikuti training Ramadan, merubah keterpaksaan menjadi kebiasaan, membentuk habit dalam diri berbuat kebaikan. Tapi
bagaimana kenyataan? Suasana kegembiraan hari raya mengalihkan semangat membaca ayat-ayat mulia. Jangankan 1 juz sehari kita baca, sesuai komitmen hari-hari sebelumnya. Selembar surat cinta terkadang tak teraba. Astagfirullah, ampuni kami ya Allah. Ramadan pulang, setan terlepas belenggunya, mulai menggoda jiwa yang kurang kuat imannya. Setan begitu lihai merayu manusia. Tuh, saudara-saudaramu datang, layani mereka. Bukankah menghormati tamu itu mulia? Baca Quran kan bisa nanti-nanti saja, bisa dirapel nanti malam juga bisa. Kasihan anakmu menangis minta jalan-jalan. Berkumpul banyak saudara. Ayolah temani mereka menikmati indahnya pemandangan. Bukankah tadabbur alam bagian dari ibadah juga? Kawan, rayuan setan begitu membius jiwa. Dari segala arah setan menggodanya. Tiada kata gagal baginya, pantang menyerah segala cara ditempuhnya. Perkecualian hanya satu hamba. Setan gagal menggoda orang yang ikhlas hatinya. Seorang muklis hanya taat kepada Allah semata. Ikhlas menyembah kepada Allah Rabb-nya. Kawan, jangan mencari alasan. Jika Al-Quran adalah pedoman, hendaknya kalian jadikan panduan. Kapanpun kalian bergerak, melangkahkan kaki kemanapun arahnya. Kawan, jangan biarkan Al-Quranmu duduk manis di meja atau ditaruh di lemari kaca untuk menghormati kesuciannya. Bukan begitu kawan seharusnya. Bawalah Al-Quran kemanapun kalian berada. Bukan sekedar bentuk fisiknya, tapi makna dari setiap ayat kalamullah mulia. Diterapkan di seluruh aspek kehidupan kita tanpa ada celah, seluruhnya harus sesuai aturannya. Wallahu a'lam bishawab, Ngawi 20 Juli 2019. Dengan tagar puisi hari ke-7, kreator nulis 30 hari menulis puisi, kreator nulis keren gitu. Jadi waktu itu ada tugas gitu ya dari saya ngikutin kreator nulis 30 hari menulis puisi. Kemudian tiba-tiba terinspirasi kalimat itu gitu ya. Sebuah muhasabah diri gitu pada waktu di desa di mana sebelumnya itu orang berbondong-bondong ke masjid, tapi setelah lebaran ya karena banyak kue, banyak saudara, kemudian banyak permainan dibuka sehingga jangankan 1 juz gitu loh, untuk 1 lembar saja rasanya berat sekali. Itu saya waktu itu gitu ya. Dan itu berulang, pokoknya bangkit lagi, bisa khatam itu kalau Ramadan begitu aja. Hingga tibalah tanggal 1 Maret 2021, saya berpikiran membuat suatu odot plus terjemah gitu ya. Jadi cuman plus terjemah gitu aja, waktu itu belum ada laporan ayat. Itu kejadiannya pra-Ramadan ya. Pra-Ramadan diikuti 40 orang ya sekitar waktu itu. Kemudian bulan berikutnya, bulan Ramadan, peserta naik 600% gitu ya, dari 40 menjadi ruang WA saya full, berarti 250 lebih gitu waktu itu. Nah, itu kelihatan sekali kalau memang Ramadan itu banyak sekali seperti itu. Kemudian berikutnya pasca Ramadan itu termasuk SSCQ Silent yang ketiga, istiqomah menuju hafid waktu itu, pesertanya kembali tersaring tinggal 70-an. Nah, sekarang Ramadan 2022, yang komitmen banyak sekali. Ya, Bunda Risa ya, total ada 30 kelompok, di mana masing-masing kelompok sekitar 15 orang. Bisa dibayangkan itu berapa? 300 lebih gitu ya, 300 lebih. Itu yang komitmen, yang tidak komitmen juga banyak. Masalahnya apakah sudah menjalankan komitmennya dengan baik gitu ya. Itu yang tahu adalah diri sendiri dan Allah. Nah, mudah-mudahan saja nanti banyak yang bisa kolas gitu ya.
terutama yang baru-baru gitu ya, saya ingin sekali segera bisa membagikan mushaf untuk peserta baru yang bisa kolas gitu ya, supaya nambah semangat. Dan saya termasuk bagian yang berjuang bersama Antuna untuk menaklukkan challenge 13 ini. Berjuang dengan penuh perjuangan betul-betul ya. Kenapa? Karena pada bulan ini kegiatan hampir semuanya sudah dalam keadaan offline ya. Jadi adaptasi betul-betul ya. Pekerjaan itu hampir itu ada ujian, ada praktikum itu hampir full. Kemudian juga tugas dakwah, juga tugas keluarga gitu. Dan itu semua ingin dikerjakan semuanya. Jadi kita betul-betul harus memanage waktu sebaik mungkin. Rasanya pinginnya tidak tidur gitu ya, tapi tetap hak badan untuk tidur gitu. Sampai yang terakhir saya membuat challenge lagi ya, menu Ramadan penambah energi itu apa untuk mengatasi ngantuk gitu. Maksudnya itu kalau bisa itu bisa lebih lama berjaganya begitu. Ya sebagai upaya saja Dada Marti nek dini tetap ngantuk ya tidur nggih. Sudah berjuang gitu. Nah, saya mengajak teman-teman semuanya di 10 hari yang terakhir ini tinggal beberapa ya ini hari keberapa ya? 24 ya kalau nggak salah ya. Hari ke-24 insya Allah nanti malam ke-25 kalau tidak salah. Ya, berarti intinya apa? Detik-detik Ramadan semakin dekat ya. Ramadan tetap akan kembali tahun depan insya Allah. Cuman masalahnya apakah kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu Ramadan atau tidak. Ya, milik kita adalah saat ini, bukan kemarin, nanti, atau besok. Jadi maksimalkan setiap detik yang tersisa ini dengan semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang jawabannya di mana posisi Al-Qur'anmu? Itu kembali ke kita masing-masing. Ya, kalau ingat sebagai pengemban dakwah ya, Hamilut dakwah dan Hamilut Quran atau penjaga Al-Quran, otomatis berarti namanya kalau orang hamil itu kan dibawa kemana-mana gitu ya. Tentunya bukan sekedar fisiknya ya yang dibawa mushaf kemana-mana, bukan sekedar itu ya, tetapi isinya, kandungannya, ya pesan-pesan cinta dari Allah itu terus meresap dalam jiwa kita. Berarti jawabannya kalau kita ingat sebuah hadis, tepatnya saya kurang hafal, tapi intinya Rasulullah itu adalah Quran berjalan, ya. Otomatis kan setiap langkah, setiap detik, setiap gerak beliau itu adalah Al-Quran yang diterapkan. Dan kita adalah umat Rasulullah, ya. Kita mempunyai seorang uswah yang hasanah, ya, uswatun hasanah yaitu Rasulullah. Meskipun mungkin jauh dari kata sempurna untuk bisa seperti beliau, tapi paling tidak kita berupaya maksimal untuk mengikuti teladan beliau. Jadi mudah-mudahan Al-Quran bisa menjadi syafaat kita mulai di alam kubur nanti hingga ke akhirat kelak ya, menuju surga insya Allah gitu. Kita jaga Al-Quran sekarang ya, supaya Al-Quran akan menjaga kita nantinya. Ya, begitu. Nah, buku ini itu tadi ya dibuat dalam rangka muhasabah diri di SSCK Challenge 3. Makanya waktu itu kalau ingat grupnya itu masih namanya adalah Antologi Muhasabah dengan PJ-nya Mbak Widya yang nanti ikut jadi pembicara. Ya mungkin segitu dari saya ya. Mohon maaf jika banyak salah dan sikap dari saya. Jazakumullah khairan kasiran atas perhatiannya. Ahwan Jidan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Mbak Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bunda, Masya Allah. Motivasi semangat buat kami semua gitu, khususnya saya pribadi gitu ya, Masya Allah, menjadikan Al-Quran supaya Al-Quran kelak menjaga kita gitu, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk orang-orang yang memang layak gitu ya mendapatkan syafaat gitu ya, mendapatkan syafaat dari Al-Quran ini.
Nggih, jazakillah khair nggih Bunda atas energi semangatnya untuk kita semua gitu, yang dikala kita lupa gitu, dan jazakillah juga masih diberikan kesempatan gitu untuk bisa bergabung gitu, khususnya untuk saya pribadi Bunda. Ya, alhamdulillah. Nggih, selanjutnya kita lanjut ke Medan. Nggih, insyaallah karena kontributor selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Susi dari Medan. Nggih, Mbak Susi sudah bergabung nggih? Sudah. Jadi nggak bisa ngelihat nggih. Sudah. Iya, alhamdulillah. Nggih, monggo Mbak Susi. Tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Pak? Alhamdulillah jelas, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dalam bulan yang berkah, bulan Ramadan pada hari ini. Karena banyak ya nikmat yang Allah berikan tidak bisa tertuliskan, tidak bisa terucapkan. Terutama nikmat sehat dan nikmat iman yang hari ini masih kita miliki. Kemudian sholawat berangkaikan salam tidak pula habis-habisnya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana karena beliau kita mengenal indahnya Islam, karena beliau kita bisa bertemu dalam forum ini, ya disatukan di sahabat surga cinta Quran, ya alhamdulillah. Dan semoga nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan jazakillah khair pada Bunda Lili yang sudah mempercayakan kepada saya untuk sharing ya pada literasi ke-8 pertemuan ke-4 hari ini. Walaupun awalnya saya nggak pede dan ketika ada nama saya menjadi pembedah itu saya langsung terkejut cari bukunya ada enggak, ternyata saya nggak punya bukunya Bunda. Saya nggak punya bukunya pada buku ini. Jadi alhamdulillah Mbak Mida, langsung saya chat Mbak Mida dan ternyata beliau punya. Alhamdulillah saya bisa mendekap ya buku yang sangat luar biasa. Dan di dalam buku ini juga saya membaca tulisan-tulisan teman-teman yang Masya Allah, terutama membaca tulisan Bunda tercinta, Bunda Lilik, bagaimana kisah awal ketika Bunda mendengar teman satu kosnya membacakan surah Ar-Rahman yang diulang-ulang, Masya Allah. Terus apa namanya? Adik, abang ajak adik dulu kamu kan? Jadi perjuangan Bunda Lili itu luar biasa. Kemudian membaca tulisan-tulisan teman-teman yang lainnya, ya Bunda Tini, Mbak Nursi, Mbak Widya, itu Masya Allah. Jadi ini adalah kesempatan yang insya Allah saya terima, walaupun sempat bilang nggak pede loh Mbak gitu sama Mbak Tini, kemudian nggak pede Bunda, tapi karena ini bulan yang baik saya beranikan. Ya. Di dalam buku ini saya menulis tentang judulnya itu Belayan Mesra untuk Surat Cintanya. Jadi cerita bagaimana saya mengarungi dan bersama SSCQ selama 3 bulan lamanya. Sebenarnya malu ada di depan teman-teman semua karena teman-teman yang ada di SSCQ ini adalah orang-orang yang luar biasa. Saya masih banyak kekurangan. Saya adalah bukan alumni ya, peserta tertua ya dari challenge 1 saya ikuti, namun sering gagal khatam. Nah, namun alhamdulillah sampai hari ini di challenge ke-13 saya sudah merasakan bahwa nikmatnya, indahnya ketika bersama Al-Qur'an. Dan menjadikan Al-Qur'an itu adalah
Al-Quran tempat tertinggi di dalam hidup saya. Dulu gitu ya, sebelum bergabung di SSCQ, ya mungkin tadi seperti yang Bunda Lili bacakan, yang Bunda Lili sampaikan, seperti biasa gitu, baca Al-Quran itu sempatnya, ya kalau nggak sempat ya nggak dibaca gitu. Padahal kita mengaku bahwa ya saya bergabung menjadi bagian dari para pengemban dakwah itu sejak tahun 2009. Namun belum menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat, pegangan ataupun teman yang paling dekat dengan diri saya. Nah, alhamdulillah kalau sekarang ketika keluar, ketika pergi, tilawah itu belum selesai, teringat ya Allah, saya masih ada hutang, saya masih ada utang. Dimanapun dan kapanpun kalau belum tilawah dan belum selesai itu kayaknya masih ada hutang. Ya alhamdulillah di challenge ke-13 ini ya mudah-mudahan ya yang sampaikan Bunda Lili tadi, kita berusaha sekuat mungkin ya sudah mencapai juz 27. Insya Allah sebentar lagi kita hari ini berada di ujung-ujung Ramadan dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa menghatamkan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kuatnya diri kita dalam membaca dan mendekap membelai mesra surat-surat ayat-ayat cintanya. Nah, itu jika ada jamaah ya salah satunya, termasuklah SSCQ ini. Kenapa? Karena kalau berjamaah aja berat, apalagi sendirian. Dan juga saya terinspirasi dari buku ini, Ibunda Para Ulama, ya, dari buku Ibunda Para Ulama. Nah, ini Masya Allah, ada kisah di dalamnya, kisah keluarga Qurani. Ya mungkin ibu-ibu di sini sudah pernah dengar kisah keluarga Qurani Ibunda Hasan bin Shalih bin Huyai. Nah, siapa mereka? Mereka adalah keluarga yang punya tradisi menghatamkan Al-Quran dalam satu hari. Menghatamkan Al-Quran dalam satu hari. Ada seorang ibu, kemudian anaknya ini Hasan dan Ali. Dalam satu riwayat, mereka ini dikatakan kembar. Dalam satu malam, dalam satu hari, mereka harus menghatamkan Al-Quran, itu sudah menjadi tradisi. Dan mereka, ya, keluarga ini, itu selalu tolong-menolong dalam beribadah. Maka Al-Quran itu dibagi-bagi. Sepertiga Al-Quran dibaca oleh ibunya, sepertiga lagi dibaca oleh Hasan, dan sepertiganya lagi dibaca oleh Ali. Nah kemudian ketika Ibunda Hasan dan Ali ini meninggal, tradisi menghatamkan Al-Quran tidak berhasil ditinggalkan oleh anak-anaknya, yaitu Hasan dan Ali. Maka mereka pun membaginya menjadi setengah-setengah. Setengah dibaca oleh Hasan dan setengah dibaca oleh Ali. Bahkan Hasan bin Huyai ini dikenal dengan ular lembah. Kenapa dikenal dengan ular lembah? Karena tidak pernah tidur malam. Nah, Hasan mengatakan kalau di sini ya, dia dikatakan ular lembah karena tak pernah tidur di malam hari. Ketika ditanya tentangnya, ia hanya mengatakan, aku malu kepada Allah kalau tidur karena dipaksa-paksakan. Akan tetapi, biarlah rasa kantuk itu mendatangiku, baru aku tertidur. Sungguh, kalau sampai aku tidur, kemudian terjaga, lalu balik tidur lagi, maka semoga Allah tak memejamkan mataku. Jadi Hasan ini ya dikenal dengan ular lembah karena tidak pernah tidur di malam hari. Dia khawatir kalau tidur ya dipaksa-paksakan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, bagaimana perjuangan keluarga Qurani ya. Hasan, Ali dan ibundanya, Masya Allah. Ya, nah. Tidak lama kemudian Hasan pun meninggal. Maka Ali tidak berani meninggalkan tradisi tidak pernah berani meninggalkan tradisi untuk tidak menghatamkan Al-Quran dalam satu hari. Masya Allah, 30 juz itu satu hari ya. Maksudnya kita satu bulan 30 juz itu rasanya
udah ngos-ngosan gitu. Ini Masya Allah. Jadi dalam sholat malamnya, qiyamul lailnya, Ali bisa menyelesaikan 30 juz. Nah, kemudian inspirasi apa yang bisa kita dapatkan dari keluarga Qurani ini? Ya, inspirasi bahwa memang tidak ada syafaat ya, Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi kita nantinya. Yang mana kita tahu di dalam hadis riwayat Tirmizi ya, ada kebaikan di setiap ayat yang kita baca. Bahkan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, kemudian kita juga mengakui bahwa Al-Quran itu adalah pedoman seperti yang disampaikan oleh Bunda tadi. Pedoman hidup. Bagaimana kita memahami isi pedoman Al-Quran, isi pedoman hidup kalau kita tidak membacanya, kalau kita tidak mempelajarinya, kalau tidak mentadaburinya. Ya. Maka kenapa tidak kita berupaya gitu ya dengan sekuat tenaga untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat seperti keluarga Ibunda Hasan dan Ali. Nah, Masya Allah. Nah, kemudian kalau saya ya sering tidak kholas gitu di challenge ada beberapa kali kholas. Namun alhamdulillahnya terasa tenang, hati menjadi tenang, permasalahan masalah-masalah yang ada itu juga ringan ketika kita bersama Al-Quran, ketika kita bersahabat dengan Al-Quran. Nah, dalam hadis riwayat Muslim, yaitu diriwayatkan, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Nah, kita juga memahami bahwa Al-Quran ini adalah bekal. Bekal untuk apa? Bekal untuk menyampaikan dakwah ke tengah-tengah umat, ya, ke tengah-tengah masyarakat. Karena kewajiban dakwah itu dibebankan kepada kita, ya, di pundak kita. Allah memerintahkan kepada kita, balighu ani walau ayat. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Ketika kita memahami satu ayat Al-Quran, maka ya wajib kita menyampaikan. Nah, kemudian teringat lagi kepada perintah Allah. Nah, ketika kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, dengan konsekuensi keimanan kita, bahwa kita memilih agama Islam, kemudian kita meyakini iman kepada Allah, ya rukun iman yang 6, termasuklah di dalamnya iman kepada kitabullah, maka kita wajib beriman secara totalitas dengan apapun yang ada dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, termasuk di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Ya, mungkin kita semua sudah sering ya mendengar ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, secara kafah. Nah, apakah hari ini kita bisa menjadikan Islam, ya, menjadikan isi Al-Quran itu hukum bagi dalam setiap aktivitas kita? Tidak. Nah, sejatinya kita seorang Muslim mempelajari Al-Quran, mengamalkan isinya, kemudian menyampaikannya ke tengah-tengah masyarakat, ya dengan syarat kita harus membacanya, kita harus mempelajarinya, kita juga harus mentadaburinya. Agar apa? Agar mengena ke dalam hati kita, kemudian orang-orang yang kita sampaikan, ya kita dakwahi juga menerima dengan hak, ya, dengan benar isi Al-Quran dengan keseluruhan. Karena apa? Karena konsekuensi dari keimanan, setiap hari kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagaimana realisasinya dalam kehidupan kita? Bahwa Islam, ya agama Islam, ya Al-Quran, itu tidak hanya mengatur ibadah mahdhah semata, tetapi mengatur seluruh perbuatan, ya, manusia. Bukan hanya hablum minallah saja, tetapi juga hablum minannas, kemudian hablum minan nafs, itu semua diperintahkan, diatur di dalam Islam. Nah, makanya pentingnya kita membelai, ya, mesra surat-surat cintanya. Nah, jadi inspirasi keluarga Qurani, ya,
Hasan dan Ali bin Huyai, kemudian kisah-kisah sahabat, kemudian kisah-kisah para kontributor di dalam buku ini itu semakin membuat diri kita, ya, membuat saya terkhususnya itu semakin semangat untuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah salah satu yang akan memberikan syafaat kepada diri kita nanti di yaumil akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bunda Ainun. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Mbak Tuti. Tepat 15 menit, nggih insyaallah. Nggih, alhamdulillah jazakallahu khair. Sharingnya tadi terkait dengan inspirasi keluarga Quran, Masya Allah, mengingatkan juga ya terkait bagaimana konsekuensi kita sebagai seorang Muslim yang memang sepenuhnya gitu ya, beriman sepenuhnya gitu ya, secara totalitas gitu ya. Semoga bisa menjadi bekal kita Insya Allah. Nggih, selanjutnya kita lanjut ke Bogor, Insya Allah. Nggih, dari Teh Nursi, nggih. Nggih, Teh Nursi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Teh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah diperkenankan ini Mbak Ainun? Nggih. Ya. Suara saya? Nggih. Suara saya putus-putus. Sedikit. Nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Ya Allah, Ustazah, rindu sekali rasanya bermuajahah, bersyukur sekali bersama teman-teman dari komunitas Sahabat Surga Cinta Quran. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, tabarakallah. Sebelumnya saya ucapkan jazakillah khairan kasiron kepada Bunda Lilik. Salam takjim Bunda, semoga sehat Bunda. Dan juga terima kasih tadi kepada Mbak Ainun ya yang sudah memberikan waktunya buat saya. Di sini sebenarnya merasa tidak layak Al-Fakir ini berada di panggung SSCQ ya, karena waktu di Wapri Bunda ya untuk jadi salah satu bedah buku di Wapri Bunda gitu ya, Bunda kebetulan memang jadwal kursus ya di hari Senin selama bulan Ramadan ini kan gitu. Cuman alhamdulillah sekarang itu kursusnya sudah dimajukan kemarin hari Sabtu karena kebetulan hari ini sore saya mau mudik ke Bone ya. Jadi semua agenda sudah dipadatkan di pekan-pekan sebelumnya. Sebenarnya mudiknya juga mendadak ya, baru hari Jumat difikskan gitu, karena rencana mudik itu hanya suami saya saja setelah Lebaran. Ya ternyata karena memang sudah lama tak pulang ya, dari semenjak pindah Makassar Bogor 3 tahun dan pandemi gitu, akhirnya rindu kumpul keluarga ya Bismillah ya, rizku minallah, akhirnya berangkat semua gitu. Jadi memang lagi kayak banyak agenda ya, agenda offline juga baru gencar lagi di sini gitu sih. Dan kebetulan juga diamanahi banyak amanah. Jadi saya bilang ke Bunda saya malu karena di SSCQ itu saya banyak ketinggalan ya dari challenge sebelumnya, saya bilang. Jadi mungkin di sini cuman
dari tulisan lama saya ya di tahun berapa ya, tahun lalu ya. Di sini saya menulis 20 Juni 2021 gitu ya. Ya semoga semua sehat. Suaranya putus. Iya, ini sinyal saya kurang bagus, Mbak. Sebentar. Ya, maaf ya. Sebelumnya ya di sini di tulisan saya ini ya saya menulis terkait tentang bersahabat dengan Al-Qur'an ya. Jadi memang Afan. Ya, Afan Bunda. Ya Mbak, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Mohon maaf semuanya. Ya karena secara pribadi merasa tadi ya tak layak dan juga merasa malu gitu ya dengan teman-teman karena apalah saya gitu ya secara pribadi ingin sekali gitu ya menjamah setiap komunitas kebaikan khususnya, tapi karena memang ada banyak juga amanah yang harus dikerjakan, ditunaikan, sehingga akhirnya banyak juga yang terlalaikan. Astagfirullah. Jadi merasa malu gitu ya, apalagi di sini gitu ya saya ya menyampaikan tentang di mana posisi Al-Qur'anmu gitu ya, bersahabat dengan Al-Qur'an, karena memang merasa di SSCQ ini sudah beberapa bulan mungkin lama saya itu ya selalu gugur gitu ya, selalu pas Bunda Wapri, aduh Bunda saya malu banget gitu ya, malu ya, walaupun memang ya kondisi itu bukan karena kemalasan ya, insya Allah tidak gitu ya, karena memang beberapa uzur dan juga amanah yang memang cukup menyita banyak waktu. Tapi alhamdulillah ya dengan di reminder terkait tentang disuruh bedah buku nih ya mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat saya kembali gitu ya, karena di tulisan ini tuh ya judul saya bersahabat dengan Al-Qur'an, yang memang mengingatkan kembali setiap bulan Ramadan itu masih usia SMP ya, sekitar 13 tahun, itu pertama kali saya bisa membaca Al-Qur'an karena memang habits Odoj ya, setiap waktu sholat itu saya luangkan, dan setiap hari itu saya juz Odoj gitu, one day one juz gitu. Walaupun memang kondisinya pada saat itu belum balik ya, usia 13 tahun, tapi usia 11 tahun ya di SMP saya itu belum balik, tapi karena memang dari kecil saya saya itu tidak terlalu pandai agama gitu ya, tapi gitu ya, kakek saya gitu ya, ketika dimasukkan ke TPA ya, dan akhirnya kita juga memiliki pemikiran sendiri, ditambah lingkungan yang memang mendukung, akhirnya saya mengupayakan gitu diri ini gitu ya untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ya, jadi
pertama kalinya hatam Al-Quran itu ya kelas 1 ya, dan dalam keadaan memang belum balik. Itu pertama kali hatam Al-Quran. Dari situ memang setiap tahun gitu ya, ya saya hatam Quran memang mengkhususkan di bulan Ramadan. Ya mungkin sebagaimana yang tadi Bunda sampaikan ya Mbak Susi, ya rata-rata memang ya kita gitu ya hatam Quran itu di bulan Ramadan saja. Terkadang merasa bulan Ramadan itu kan memang menjadi satu acuan ya, motivasi yang sangat kuat gitu ya untuk bisa lebih dekat. Makanya kalau di buku saya ya saya tadi sebut sebagai bulan Syahrul Syam itu adalah bulan hatam Al-Qur'an bagi saya pribadi kan gitu. Ya. Nah, secara bersahabat dengan Al-Quran gitu ya, dari usia remaja dan yang hanya sekedar bisa membaca saja gitu, dan akhirnya bisa mengkaji Islam sehingga mengenal gitu ya, mengetahui kenapa sih kita harus mempelajari Al-Quran gitu ya, dan ternyata bukan hanya sekedar membacanya saja gitu ya, tapi juga harus mempelajari dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri gitu ya, karena memang hatamnya kita membaca gitu ya, huruf-huruf yang ada di dalamnya, tapi seberapa maksimal kita mengupayakan Al-Quran itu untuk diamalkan ya dan diterapkan dalam kehidupan kita gitu. Walaupun kita berharap ya Al-Quran yang menjadi petunjuk kehidupan manusia ini ya kita terapkan dalam sebuah institusi ya Daulah Khilafah yang sebentar lagi insya Allah Allah akan berikan pertolongannya insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, bersahabat dengan Al-Quran itu ketika mengenal Islam kafah itu ini menjadi sesuatu yang yang lebih gitu ya kalau saya pribadi gitu ya, selain membaca gitu ya, karena apalagi di bulan Ramadan itu sudah mengenal dengan teman-teman mengaji ya, teman-teman mengaji di sekitar rumah, teteh-teteh ya, kalau di Bogor tuh teteh-teteh yang mengkontak saya kan gitu, dan akhirnya kita bersama-sama setiap mengaji di TPA malam itu ada kajian malam, kita tuh selalu usai tarawih itu berkumpul kembali untuk menghatamkan Al-Quran, membacanya secara dan itu kita pasti hatam, itu agenda bersama, agenda pribadi pun kita hatam, jadi bisa 2 kali hatam dalam bulan Ramadan gitu. Yang itu adalah sesuatu yang saya rindukan gitu ya bersama teman-teman, mungkin karena itu kan di masa kita usia remaja ya, masa belum menikah. Kalau sekarang kan ketika memang sudah berumah tangga ya, kondisinya berlomba-lomba itu bersahabat dengan Al-Quran itu ya bersama anak dan suami gitu, saling berlomba gitu. Sekarang pun gitu ya, meski tidak aktif di challenge 13 ini gitu ya, karena memang kondisi fisik juga yang banyak uji lilik ya, Masya Allah Bunda. Jadi baru dikasih ujian mata yang harus menghindari radiasi, sakit gigi ya, ini saja sebelum mengisi saya baru dari dokter gigi ya, alhamdulillah bisa tepat waktu sampai di rumah gitu ya. Nah, ini awal Ramadan saya dan suami gitu dan anak, kebetulan alhamdulillah anak sudah bisa membaca Al-Quran walaupun masih belajar ya, karena di sekolah mengikuti metode qiraati dan sudah masuk ke tajwid, jadi memang sedang belajar tajwid. Itu kami berlomba odoj, bisa maksimal odoj, tapi sekalipun tidak aktif, misalnya sekalipun saya belum lihat-lihat grup gitu di SSCQ, tapi insya Allah kalau odoj itu selalu saya lakukan di rumah gitu.
Hanya saja mungkin target dari challenge 13 saat ini karena memang baru selesai head juga. Nah, ini belum bisa hatam ya, insya Allah di akhir Ramadan diupayakan di kampung halaman suami nanti. Mudah-mudahan sinyal juga bersahabat ini Bunda ya Allah. Ya. Ya. Jadi di sini kan gitu ya, ketika memang kita itu bersahabat dengan Al-Quran tadi ya, esensinya bukan sekedar membaca, karena memang teringat dari hadis Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu ya. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah mengajarkannya. Jadi kalau dari usia remaja, saya itu ketika sudah bisa membaca Al-Quran dan memang karena kondisi ekonomi juga ya yang menggerakkan teman-teman yang sudah mengaji itu untuk memberikan bantuan setidaknya untuk jajan gitu ya Bunda. Itu kadang banyak tawaran gitu untuk mengajar anak-anak. Jadi kalau dari mengajar anak-anak itu saya mulai dari SMA kelas 1 atau kelas 2, jadi pulang sekolah saya sengaja bawa jilbab, terus jalan kaki pergi ke Taman Pendidikan Al-Quran yang cukup lumayan jauh dari sekolah, terus pulangnya juga kadang saya sampai rumah untuk menghemat ongkos gitu ya, saya juga jalan kaki gitu ya, itu ditawari oleh teman ya, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan teman saya. Kebetulan teman saya ini sudah almarhum. Ya, jadi dari tawaran itu gitu ya, saya tuh merasa mempelajari Al-Quran, lalu kita mengajarkan kembali gitu ya, walaupun tidak ada target materi dari yang kita dapat, karena memang ikhlas lillahi ta'ala, dan itu bisa menjadikan diri saya pribadi itu untuk terus mengupgrade diri ya untuk mempelajari Al-Quran, karena sekalipun kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar menurut kita, ternyata kan ketika mengikuti metode-metode pembelajaran huruf dan lain sebagainya kan itu banyak kesalahannya gitu ya. Mungkin para ustazah yang menjadi guru tahsin ya, bacaan Al-Quran saya pun kan masih banyak kesalahannya dari sisi makhorijul huruf gitu. Tapi sampai sekarang ya alhamdulillah saya terus mengupgrade diri gitu untuk mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar sesuai tajwidnya, walaupun memang tahu gitu ya tajwidnya sesuai makhraj hurufnya, tapi dengan metode pertama yang saya ikuti adalah metode Umi ya, metode Umi dengan kebetulan pelajar yang saya isi ternyata beliau sudah syahadah gitu, lalu beliau mengajarkan kepada saya dan saya tuh bisa mempelajari Al-Quran metode Umi itu sampai di jilid 5 atau 6 gitu, karena kondisinya beliau pindah rumah gitu, jadi akhirnya off gitu ya, tidak dilanjut. Dan alhamdulillah saat ini pun saya masih mengupgrade diri untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran saya gitu ya, dengan mengikuti metode Qiraati ya. Kebetulan di sekolah anak juga metode Qiraati gitu, sekarang masih belajar dari awal ya, karena beda metode, belajar dari masih di juz 27 sekarang ya. Mohon doanya dari bunda-bunda semua, teman-teman di Sahabat Surga Cinta Quran ya, kita saling belajar. Al-Quran itu ya tadi ya, walaupun misalnya kita merasa diri kita sudah bisa pandai membacanya dengan suara yang indah gitu ya, tapi ternyata ketika dikoreksi kan masih gitu ya, untuk
untuk terus mempelajari Al-Quran, untuk bersahabat dengan Al-Quran dimanapun, di komunitas manapun, apalagi kita sudah diberi wadah untuk saat ini ya berada di Sahabat Surga Cinta Quran, yang kondisinya ini subhanallah gitu ya, Bunda Lilik ini sebagai founder yang luar biasa ya. Saya pun sebelum mengenal SSCQ ini sebenarnya sering ikut juga ODOS di mana-mana, tapi tidak pernah sekumplit selengkap di SSCQ ya, Masya Allah, tabarakallah. Tinggal bagaimana kitanya saja yang menjadikan Al-Quran itu mau berada di mana, mau dibaca setiap hari, mau hatam setiap bulan, menguatkan komitmen kembali kan gitu. Tapi yang perlu ditekankan bahwasannya bukan seberapa banyak dari kita membaca Al-Quran itu hatamnya gitu ya, tapi seberapa maksimal upaya kita mau menerapkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri gitu ya, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam institusi Daulah Khilafah. Mungkin itu saja Bunda, mohon maaf lahir dan batin atas kekurangannya. Kebenaran datangnya dari Allah SWT. Mohon maaf Bunda semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nursi, Masya Allah, Barakallah, sampai lupa ya, saking terpukau mengingatkan waktu, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, semoga bisa menjadi sahabat ya, sahabat bersahabat dengan Al-Quran gitu. Tadi judulnya Mbak Nursi, Masya Allah, mengingatkan juga gitu untuk diri saya pribadi dan juga sahabat surga semuanya gitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat terindah di dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tadi juga diingatkan gitu ya, semaksimal apa gitu ya yang kita bisa lakukan gitu untuk menerapkan Al-Quran. Masya Allah, jazakillah khair Teh sudah mengingatkan gitu ya. Untuk kita lanjut ke Mbak Widya nggih, insyaallah dari Karawang. Insyaallah sekarang lagi di Karawang ya Mbak Widya ya. Nggih. Mbak Widya, nggih sampun. Saya sudah terlihat langsung di wajahnya. Nggih, alhamdulillah bisa mungkin 10 menit Mbak Widya, insyaallah. Ya, insyaallah gitu. Iya, Mbak Wid selaku PJ antologi kayaknya ini ya. Monggo Mbak Wid. Baik, suara saya terdengar, Bunda? Jelas, alhamdulillah. Jelas, kecil. Jelas gitu ya, kayaknya. Gimana, Bunda? Sampun, nggih sudah Mbak. Sudah. Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah pakai ini aja ya. Mana yang jelas, yang tadi atau yang ini, Bun? Sekarang lebih jelas. Sekarang lebih jelas. Nggak ada suara kresek-kreseknya. Ini nih. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, terutama sekali syukur alhamdulillah ya saya ucapkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat ya, karunia kepada saya pribadi dan kepada teman-teman ya, kepada sahabat surga cinta Quran. Alhamdulillah Allah sudah memberikan nikmat iman, kemudian nikmat Islam ya, kemudian nikmat kesempatan. Nah, kesempatan hidup untuk kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin ya.
mempersiapkan amal kita untuk bisa menghadap Allah kelak ya dengan membawa amal-amal kebaikan sehingga kita layak dan pantas untuk mendapat surganya Allah kayak gitu. Ini saya sangat bersyukur sekali ya Allah berikan kesempatan kepada saya untuk bisa menikmati atau nimbrung juga kayak gitu di dalam komunitas yang sangat luar biasa ini seperti itu. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Bunda Lini ya selaku founder SFQ ya. Seperti teman-teman yang lain, saya memang juga merasa kaget, juga merasa tak pantas seperti itu ya, karena mungkin sedikit ilmu yang saya miliki, yang masih banyak kekurangan, dan saya yakin sahabat surga cinta Quran yang hadir di tengah-tengah saya pada saat sekarang ini itu Antuna luar biasa sekali ya gitu, memiliki ilmu yang luas ya, pengalaman yang banyak dibandingkan saya. Nah, namun karena ini sudah diamanahkan ya oleh Bunda kepada saya, insya Allah saya akan memberikan atau menyampaikan sedikit yang saya sedikit yang saya miliki kayak gitu ya, berharapnya nanti adalah yang bisa dibawa seperti itu, adalah yang bisa diambil manfaatnya ataupun terinspirasi, termotivasi dari cerita saya ya. Jadi sedikit saya ingin bercerita sebenarnya. Ya. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya, benar-benar atau saya mau perkenalan dulu. Boleh. Ya, kenalan singkat ya. Saya Widya Astuti, biasanya dipanggil Widya. Kalau ditanya usia mungkin bisa tebak berapa ya? Usia masih muda, alhamdulillah, insya Allah. Ya, usia 25, mau ke 26, masih single ya, bunda-bunda. Semangat, insya Allah masih semangat ya. Jiwa mudanya masih berkobar-kobar seperti itu. Nah, iya. Kalau saat sekarang ini ya, kali ini saya mungkin tidak akan berbicara terkait dengan apa itu Al-Quran, kemudian juga keistimewaannya apa, pahalanya apa, kayak gitu ya. Saya yakin semua sahabat surga itu sudah mengetahui, sudah paham lah ya terkait dengan itu, dan juga sudah banyak tadi pemateri sebelum saya yang sudah menyampaikan bagaimana luar biasanya ketika kita bersahabat dengan Al-Quran seperti itu ya. Nah, mungkin saya akan sedikit menceritakan ya tulisan saya yang ada di dalam buku Di Mana Posisi Al-Quranmu ya. Saya mengangkat judul Perjalananku Menuju Jalan Kebaikan ya. Jalan kebaikan ya, maksud yang saya maksud sini yaitu jalan dakwah ya, jalan Islam seperti itu. Nah, bagaimana sih perjalanan saya ya sampai akhirnya saya bisa berada di titik ini. Nah, berada berkumpul ya bersama sahabat surga cinta Quran. Nah, mungkin ada beberapa poin ya. Yang pertama saya akan menceritakan sebelum hijrah saya sedikit. Nah, kemudian juga awal hijrah saya bagaimana, kemudian proses hijrahnya bagaimana, tantangannya saya hadapi, kemudian bagaimana terakhir pertemuan saya dengan sahabat surga cinta Quran yang alhamdulillah sampai saat sekarang saya dibersamai dengan sahabat-sahabat yang sangat luar biasa sekali. Nah, awal saya ini ya, sebelum saya hijrah itu kalau dikatakan ya jahiliyah banget. Jahiliyah ya, maksudnya jauh ya dari kata kepribadian Islam itu jauh seperti itu. Saya seperti ya layaknya orang yang tidak jauh ya dari Islam itu. Jauh dari Islam, seperti bagaimana ilmu agama minim, kemudian dari segi menutup aurat pun ya sekedarnya saja. Nah, kemudian juga dari aktivitas pergaulan dalam Islam juga saya tidak memahami waktu itu ya. Intinya jauh ya dari Islam. Nah, ditambah lagi kalau baca Al-Quran ya, baca Al-Quran itu ya hanya mut-mutan. Kalau mood ya saya baca, tapi kalau tidak mood ya udah saya tidak baca. Seperti itu saya dulu kayak gitu ya.
memang sangat jauh sekali dari Al-Quran. Nah, kemudian alhamdulillahnya ketika itu saya lulus di UIN Imam Jolkadan, jurusan Teologi Islam. Nah, disitulah saya dipertemukan dengan seseorang yang mungkin melalui perantara beliau lah ya Allah hadirkan saya hijrah gitu. Nah, di mana seorang tersebut bisa dikatakan ya Ukti Dewi namanya, Kak Dewi. Nah, beliau yang membawa saya ke jalan kebaikan ini seperti itu. Di mana pada saat itu saya ketika daftar bertemu dengan beliau yang terlihat sekali kerudungnya dalam, kemudian memakai jilbab yang longgar, kemudian ditambah kaos kaki seperti itu. Dan saya sempat berpikir ya, nah ini Kak ini luar biasa sekali ya, bisa berpenampilan seperti itu. Sedangkan rata-rata di kampus itu ya penampilannya biasa saja seperti itu ya, biasa saja penampilan penampilan di kampus. Nah, sedangkan kakak ini luar biasa sekali. Dan di situ saya terinspirasi. Di situ saya kepoin tuh kakaknya. Itu kenapa kakaknya bisa seperti itu kayak gitu ya. Jadi ketika itu kakaknya mengajak saya untuk ikut dalam kajian-kajian keislaman. Nah, bukan hanya mengajak untuk ikut kajian, tapi juga bagaimana saya tinggal di rumah binaan Rubin namanya ya. Di situ ada program-programnya, program malam, program subuh ya. Kemudian kajian rutin setiap minggunya. Bulan juga ada seperti itu. Nah, alhamdulillah saya itu ketika itu bersama 3 sahabat saya. Nah, 3 sahabat saya, jadi saya berempat ya, kami berempat UIN, kemudian tinggal di Rubin. Ya seperti biasa ya, seiring berjalannya waktu ada seleksi alam ya. Nah, 3 sahabat saya meninggalkan saya sendiri di Rubin, rumah binaan ya. Di mana sahabat saya itu memutuskan untuk keluar dari rumah binaan karena banyak sekali program-program keislaman dan merasa berat ya akhirnya mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah binaan. Nah, tinggallah saya seorang diri kayak gitu ya, tidak ada sahabat yang selama ini menemani saya ya dari SD ya, sahabat saya dari SD sampai kuliah itu 3 sahabat saya. Nah, tapi Allah ada yang komen ceritanya mirip aku. Ya. Nah, jadi tapi Allah itu tidak membiarkan saya dalam kesedihan yang berlarut ya oleh sahabat seperti itu. Nah, tapi Allah ganti dengan sahabat yang lebih baik. Nah, alhamdulillah ya, dari awal mulai kuliah tahun 2014, nah sampai saya lulus kuliah ya tahun 2019 ya, ini telat 5 tahun ya saya berada di kampus seperti itu dengan berbagai banyak kendala, tantangan juga untuk menyelesaikan skripsi. Alhamdulillah Allah ganti kebahagiaan itu dengan sahabat-sahabat yang sangat luar biasa sekali yang mengajak saya kepada kebaikan seperti itu. Sehingga alhamdulillahnya saya bisa istiqomah dalam kebaikan di jalan dakwah, mengikuti kajian-kajian ya, mengikuti agenda-agenda dakwah lainnya ya, mengajak teman-teman kayak gitu. Nah, di situ pun awalnya yang saya baca Al-Qur'an itu ya mut-mutan, tidak menentu. Nah, tapi ketika saya sudah memutuskan untuk berhijrah ya bersama teman-teman sahabat hijrah saya, alhamdulillahnya setiap hari saya digandeng terus nih sama teman saya untuk membaca Al-Qur'an setiap hari dengan terjemahnya juga. Nah, tapi ya bedanya ketika itu ya terjemahnya itu dibaca bareng-bareng. Tadarusan gitu, tadarus setiap subuh beberapa ayat kemudian sekaligus baca terjemahnya. Seperti itu program yang diadakan di rumah binaan. Nah, sangat bersyukur sekali ya, alhamdulillah Allah hadirkan sahabat taat mengajak kebaikan. Saya itu sudah ada perubahan sedikit lebih baik ya dibanding dulunya, yang dulunya betul-betul dikatakan jahiliyah ya. Kemudian dengan Al-Qur'an itu ya saya tidak
terlalu bersahabat kayak gitu. Hanya membukanya itu ya ketika perlunya aja, atau disuruh baca Al-Quran nih, baca Al-Quran, masa kamu nggak baca Al-Quran kayak gitu kan. Nah, masih seperti itu saya ketika itu. Nah, tapi ketika hijrah, alhamdulillah dengan sendirinya sudah mulai terbiasa karena sudah diprogramkan juga di rumah binaan kayak gitu. Nah, walaupun memang belum sampai kepada khatam baca Quran dengan terjemahnya ya. Nah, tapi setidaknya saya sudah mulai nyaman berinteraksi dengan Al-Quran dengan dorongan karena Allah, insya Allah ya, dan juga dorongan atau motivasi dari lingkungan rumah binaan saya seperti itu. Nah, singkat ceritanya saya sudah sudah mengikuti program kajian, agenda dakwah, kemudian tibalah saat kelulusan kayak gitu ya, kelulusan wisuda saya tahun 2019. Nah, dan di situ saya sebelum itu ya saya sampaikan juga sedikit dalam proses hijrah tentu tidak mudah kayak gitu. Nah, banyak tantangan yang saya hadapi selama proses hijrah ya, berada di jalan dakwah, di jalan kebaikan itu, di mana tantangan itu ya berasal dari teman-teman di kampus ya, itu melihat saya itu sedikit gimana gitu, ini kok terlalu fanatik ya, terlihat terlalu fanatik dengan pakaian yang serba lebar. Nah, kemudian kajian-kajian terus seperti itu. Nah, ketika diajak untuk ngumpul kayak bukber kayak gitu ya, bukber bareng, kemudian jalan bareng nongkrong, itu saya kan banyaknya mencari alasan tidak bisa, karena saya tahu itu interaksinya itu campur baur. Nah, di situ tuh udah mulai tuh teman-teman jauh ya, menjauhi saya satu persatu. Kemudian menggunjingkan saya, menggibah kayak gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ini tantangan dari teman. Nah, kemudian tantangan dari dosen juga. Saya juga pernah diusir ya. Pernah diusir dari kelas ya karena saya memakai gamis, memakai jilbab ya. Nah, di kampus. Nah, karena di kampus saya itu memang ada pelarangan memakai gamis, memakai jilbab. Nah, tapi saya karena sudah memahami, sudah mendapatkan pemahaman terkait dengan bagaimana sih peraturan, bagaimana sih pakaian ya di dalam Islam itu, ya insya Allah saya berusaha untuk istiqomah memakai gamis, memakai jilbab. Nah, tapi ya itu ya konsekuensinya ketika di pelajaran ibu itu dosen itu ya saya diusir keluar, ya, tidak boleh pelajaran beliau. Nah, awalnya memang sih saya takut ya, khawatir. Nah, ini gimana nih dengan nilai saya ya ketika saya taat aturan Allah. Nah, gimana konsekuensinya ini ketika saya diusir juga nih dari kelas seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada saya, kasih pertolongan ya, ujung-ujungnya nilai saya juga bagus ya, alhamdulillah ya. Bukannya sombong ya, tapi di sini bagaimana saya ingin menyampaikan ketika kita itu berupaya taat kepada Allah, taat syariat ya, insya Allah Allah itu akan menolong kita. Nah, ketika kita dalam keadaan sulit, kita berserah diri kepada Allah ya. Nah, Allah itu insya Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk tetap taat kepada syariat, walaupun memang lingkungan kita itu membuat kita down kayak gitu atau terasingkan. Nah, itu sedikit perjalanan saya ketika sebelum hijrah, awal hijrah, prosesnya juga seperti itu. Kemudian tantangan dari keluarga apalagi. Nah, tantangan keluarga juga saya tidak dibolehkan untuk mengikuti kajian-kajian seperti itu ya. Kemudian memakai jilbab pun juga butuh waktu untuk memberikan pemahaman kepada kedua orang tua. Oh iya, sudah diingatkan 5 menit lagi ya. Oke. Nah, dan kalau dengan orang tua ya, itu memang butuh taktik yang tepat gimana cara memahamkan kepada kedua orang tua ketika kita berniat untuk
berada di jalan dakwah ya, di jalan kebaikan bersama Al-Qur'an ya. Bukan hanya sekedar Al-Qur'an itu hanya dibaca dan dihafalkan, melainkan juga berupaya untuk menerapkannya dalam kehidupan ya, memperjuangkan Al-Qur'an itu supaya diterapkan ya oleh negara kayak gitu ya, dalam institusi. Nah, itu yang harus diperjuangkan. Nah, butuh praktik juga untuk kepada kedua orang tua, dan alhamdulillah ya orang tua perlahan-lahan memahami dan menerima juga dakwah dan perubahan yang perubahan dari dalam diri saya seperti itu. Dan singkat cerita ya, karena 5 menit lagi ini, alhamdulillah Allah masih sayang dengan saya. Kemudian Allah pertemukan saya dengan sahabat surga cinta Quran. Nah, ini saya dipertemukan oleh Allah dengan sahabat surga cinta Quran pada bulan April. Ya, kalau nggak salah bulan April di challenge 2. Ya, challenge kedua SSCQ. Nah, waktu itu saya mendapatkan undangan dari grup WhatsApp yang saya miliki. Nah, di situ saya merasa terdorong untuk ikut kayak gitu ya. Nah, tertantang untuk mengikutinya. Nah, dan itu bulan April ya, beberapa minggu mau puasa ya, bulan Ramadan. Nah, saya ikuti karena saya juga masih merasa ini saya masih kurang ilmu. Nah, banyak ilmu yang belum saya dapatkan, terutama bagaimana sih berinteraksi dengan Al-Qur'an itu ya benar-benar meresap ya dalam jiwa ini, bagaimana interaksi dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah mengikuti SSCQ ya sampai saat sekarang, dan untuk pertama kalinya itu saya khatam Al-Qur'an plus terjemahnya di bulan April tahun lalu itu 2021. Nah, itu sangat bersyukur sekali ya saya untuk bisa menaklukkan challenge ya, bisa menghatamkan Al-Qur'an ya bersama sahabat surga cinta Quran. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan ya, sedikit lagi Mbak Ainun, afwan. Ya, sedikit lagi yang saya sampaikan bahwasanya pentingnya jamaah sebenarnya ya. Pentingnya jamaah, pentingnya komunitas yang sevisi untuk bisa kita itu tetap semangat ya bersama Al-Qur'an. Nah, tetap istiqomah ya bersama Al-Qur'an, bersama Islam seperti itu. Nah, bayangkan kalau kita berjuang sendiri itu benar-benar terasa berat kayak gitu ya. Tapi kalau bersama jamaah itu ada yang menguatkan. Ketika pun kita futur atau lemah, teman-teman siap untuk memberikan pundaknya kepada kita ya. Nah, kita bisa curhat, cerita, meminta pendapat, solusi. Nah, bagaimana sih untuk menyelesaikan permasalahan ini dan ini kayak gitu. Nah, jadi jamaah itu menguatkan ya sebenarnya. Nah, komunitas itu menguatkan. Jadi pentingnya jamaah untuk bisa kita berada di jalan dakwah, di jalan kebaikan yang bersama Al-Qur'an itu. Nah, kemudian tips ya, saya punya tips ya untuk sebagai penutup dari sharing saya kali ini, tips untuk menuju jalan kebaikan atau jalan hijrah, jalan dakwah versi saya ya. Yang pertama itu niatkan dalam hati. Nah, niatkan dalam hati kalau kita itu ingin sekali berada di jalan kebaikan, nah, atau ingin jadi hamba Allah yang lebih baik lagi, niatkan dulu. Nah, kemudian juga langitkan, nah, atau berdoa kepada Allah ya, semoga Allah perkenankan keinginan kita untuk berada di jalan dakwah, di jalan kebaikan. Nah, setelah itu yang ketiga kita cari tahu ya, cari komunitas, cari sahabat taat, sahabat hidayah gitu ya, yang memiliki visi yang sama dengan kita. Nah, ini penting ya, cari sahabat. Nah, kemudian juga yang keempat, sungguh-sungguh mengkajinya. Ketika kita sudah menemukan sahabat taat, sahabat hijrah yang sevisi dengan kita bersama Al-Qur'an ya, kita berjuang. Nah, sungguh-sungguh kita dalam perjuangan tersebut. Nah, jangan sampai kita malah lalai dengan dalam mengkajinya, dalam mengkaji ayat-ayat Allah, dalam mengkaji Islam sendiri, pedoman hidup kita.
Kemudian yang terakhir, dakwakan tanpa henti semata-mata untuk meraih ridho sang ilahi Robbi. Nah, ini tips yang bisa saya bagi ke sahabat surga cinta Quran. Ini versi saya ya, mungkin nanti ada tambahan ya, silakan. Gimana sih tipsnya supaya bisa istiqomah ya, supaya bisa berada di jalan kebaikan, di jalan ketaatan seperti itu. Nah, dan satu hal lagi yang penting juga, bagaimana Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca ya, tapi juga perlu dipahami, perlu dihafalkan, diamalkan, dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena faktanya saat ini ya sahabat surga cinta Quran itu umat Islam jauh dari yang namanya aturan Islam itu sendiri. Nah, Al-Quran itu ya banyaknya hanya sekedar dibaca ataupun dipajang ya dengan rapi di rak buku ataupun di lemari seperti itu, dan juga hanya semangatnya di bulan Ramadan. Nah, seperti yang disampaikan tadi Bunda Lili dan sahabat yang lain. Nah, jadi ini momentum Ramadan, mudah-mudahan kita bisa istiqomah bersama Al-Quran, kemudian berlanjut ya di bulan-bulan berikutnya. Harapannya seperti itu. Saya berharap dan berdoa kepada Allah ya, semoga kita semua di sini itu bisa istiqomah ya, bisa meraih kemenangan. Bukan meraih kemenangan hanya sekedar menahan puasa, lapar dan haus ya. Nah, tapi juga meraih kemenangan kita mendapatkan mendapatkan derajat takwa di hadapan Allah, insya Allah, mudah-mudahan kayak gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sharing saya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari cerita saya ya, sahabat surga cinta Quran. Terima kasih buat Bunda Lili dan juga Mbak Ainun dan sahabat surga yang lain atas kesempatannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, tekilah Mbak Uda, Masya Allah sudah berbagi tips, 5 ya tipsnya tadi, Masya Allah. Niatkan, langitkan, cari komunitas, kemudian bersungguh-sungguh dan dakwahkan. Jadi Masya Allah, semoga bisa jadi inspirasi gitu ya, bisa jadi tambahan gitu buat kita gitu ya, untuk semakin cinta gitu dengan Al-Quran. Insya Allah sudah semakin panas ya. Mudah-mudahan tetap semangat nggih. Sudah di penghujung zuhur nggih. Di awal zuhur nggih, sudah mendekati zuhur kalau di tempat saya. Nggih. Insya Allah kita langsung ke sesi selanjutnya. Insya Allah kita sharing gitu ya, bisa sharing tanya jawab. Jadi dipersilakan bagi sahabat surga yang ingin tanya gitu, bisa secara langsung atau melalui room chat gitu nggih. Bisa mungkin berbagi gitu ya, sekilas sharing gitu terkait dengan pengalaman gitu ya. Nggih. Saya Mbak Ainun, boleh? Kita ini sudah siap gitu, insya Allah akan menjawab pertanyaan dari sahabat surga cinta Quran semuanya nggih. Nggih. Saya izin bertanya. Ya, saya Mayarna di Pamekasan. Jazakillah Mbak Ainun. Pertanyaan saya singkat. Dari keempat pembicara tadi, pemateri tadi, sebutkan satu orang yang paling berkesan gitu ya, yang paling berkesan terhadap jalan hijrah Antuna begitu. Dan kenapa gitu? Secara singkat saja, kalau saya itu kholisoh, dia hanya tiap kali saya selesai, saya waktu itu kan hijrah halqohnya itu kajiannya di yang lain dulu ya. Kemudian dia sudah di kajian yang ini begitu. Dia hanya bertanya begini setiap saya selesai ngaji. Tadi ngaji apa? Isinya apa gitu. Dia bertanya dengan begitu antusias. Hanya pertanyaan itu, tapi dari pertanyaan itu saya kemudian berpikir dari jawaban-jawaban itu, oh saya ngaji tentang ini tadi, tentang muraqabatullah, terus tentang zikir gitu-gitu ya. Terus
Oh iya, terus dia gantian cerita tentang kajiannya, ah gini, pokoknya tentang masyarakat dan gitu-gitu. Dari situlah saya berpikir, kemudian berpikir secara tidak langsung membandingkan begitu. Itu, hanya itu, dia selalu menanyakan itu gitu dengan antusias dan tidak memojokkan. Akhirnya metode saya mengajak ke orang pun begitu. Itu mungkin bagi Antuna yang 4 itu bagaimana? Syukran. Iya, jazakallah khair Bunda Maya, Masya Allah. Nggih, ini siapa dulu nggih yang mau menjawab? Dari yang lebih muda, Insya Allah. Atau spesial gitu yang pertama buat Bunda Lili. Nggih. Nggih, monggo. Saya persilahkan. Nggih. Mungkin Bunda Lirik dulu nggih, insyaallah. Spesial lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya itu hijrahnya itu memang betul-betul dari nol, dalam arti dari tidak tahu sama sekali, kemudian diceritakan tentang Islam itu, maksudnya itu tadi tertarik gitu loh, dalam arti itu sesuatu ilmu, sesuatu informasi yang sangat bagus gitu bagi saya waktu itu. Nah, tentang siapa yang paling antusias dari perubahan saya, itu waktu itu kan saya memang terus terang mengenal Islam itu kan baru kuliah. Jadi dengan perubahan dari diri saya itu yang paling antusias ya teman-teman sekamar saya satu kos gitu. Kemudian kan cerita toh apa rasanya setelah tahu gitu toh tentang Islam gitu, saya ya menceritakan setiap pertemuan kajian itu ke teman saya itu tadi, sahabat saya sebenarnya. Cuman beliau itu ketika saya ajak wis ayo timbangan banyak tanya, ikut aja sekalian gitu. Cuman jawabannya begini, waduh Mbak, aku belum siap kalau disuruh ikut karena gini, pelajaran waktu itu kan susah gitu ya di UNER. Kalau Mbak mungkin tanpa belajar bisa, atau belajar sekali itu bisa. Tapi kalau saya harus datang ke kajian sehingga tidak bisa belajar lagi, begitu jawabannya. Sehingga teman saya itu selalu apa tadi menunggu cerita saya gitu. Jadi setiap saya kajian itu terus langsung ditransfer ke dia. Setiap loh kok ini ya? Ini masih dengar nggak ya? Halo? Oh ya sudah, soalnya baterainya kok hilang. Begitu, jadi intinya yang paling tertarik dari perubahan saya dalam arti dari nol kemudian tahu gitu loh, informasi ternyata jilbab itu wajib, saya tidak berpikir lama begitu ya. Intinya langsung beli kain, kemudian cari jilbab yang sudah jadi, ditempelkan, dipotong, kemudian dijahit dengan tangan, seperti itu. Jadi teman saya itu tadi melihatnya seperti itu. Sedangkan dia yang punya uang banyak sebenarnya tak perlu repot untuk membuat, langsung ke toko bisa beli. Tapi ternyata ya tadi mungkin kalau hidayah belum nyampe itu ya, meskipun fasilitas banyak atau apa ya, kemudahan banyak itu belum gitu. Tapi dengan mendengar cerita-cerita saya setiap hari itu lama-lama, tapi juga memerlukan proses apa ya, setahun mungkin ya, setahun lebih kayaknya baru mengikuti jejak saya seperti tadi. Jadi dalam arti seperti itu. Ada teman yang selalu menanyakan tadi perubahan dari tidak tahu kemudian tahu, setiap dari kajian diceritakan. Tadi langsung ada transfer ilmu, transfer informasi seperti itu. Dan ternyata suatu keberanian yang besar gitu ya. Saya merasa seperti ini. Oh ternyata kalau sudah tahu itu harus disampaikan gitu. Jadi meskipun saya pendiam itu ternyata juga berani gitu, karena suatu ada itu. Oh ternyata ilmu yang sudah dikasihkan dari ustadzah tadi harus disampaikan itu tadi. Jadi akhirnya berani gitu ke kakak kelas gitu, terus nyoba langsung bicara seperti itu. Dah itu tadi yang paling respon terbesar ya tadi dari teman satu kos. Begitu kalau dari saya kisahnya, monggo bisa ditambahkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sekilas Bunda, Masya Allah kisahnya. Nggih, lanjut ke kisah siapa nggih? Nggih, ke ini aja dulu ya. Kita ke Karawang nggih, Mbak Widya. Insya Allah ini mungkin ada pengalaman gitu nggih. Insya Allah. Afwan, Entah dari Afwan Mbak Ainun. Iya, tadi Sukron atas jawaban Bunda Lilik, tapi yang saya tanyakan itu satu nama yang paling berpengaruh terhadap proses perjalanan hijrah jenengan semua, Antuna begitu. Satu nama gitu. Dan nggih, apa yang dia lakukan sampai dia tuh paling berpengaruh. Tapi jazakillah untuk Bunda Lilik, tidak apa-apa, saya sudah baca di bukunya. Pernah baca di tulisannya. Oke, yang 3 aja insya Allah karena waktu ya. Syukran. sebutkan nama gitu nggih langsung Bunda ya. Insya Allah. Nggih. Monggo Mbak Wid. Baik. Suara saya terdengar, Mbak Ainun, Bunda? Nggih. Dengar jelas Mbak, alhamdulillah. Iya, satu nama ya, nggak boleh 2, 3. Satu nama, oke. Mungkin satu nama yang berpengaruh yang membuat saya tuh hijrah ya, itu Kak Dewi. Nah, itu pertama kali yang saya ceritakan tadi, saya bertemu dengan beliau yang luar biasa, Masya Allah, anggun ya, dari kerudungnya yang dalam, jilbabnya juga longgar, ditambah kaos kaki kayak gitu. Nah, saya lihat pun perbandingan dengan teman-teman yang ada di kampus itu, ya hanya memakai dia menutup aurat, cuman nggak seperti kakak itu, seperti itu. Nah, dari penampilan pertama saya jadi apa ya, kepo kayak gitu kan dengan kakak itu. Kemudian juga dari sambutan beliau ramah, senyum, padahal saya tidak mengenal beliau gitu ya. Saya posisinya itu saya sebagai anak baru ya, dari sekolah gitu, lulus kuliah UIN Mojo Padang ya, akhirnya saya daftar ulang dan saya langsung disambut dengan kakak tersebut, padahal belum pernah kenal sama sekali. Nah, seperti orang yang kenal dekat ya. Nah, di situ saya, Masya Allah ya, kakaknya ini luar biasa, padahal belum kenalan sebelumnya, tapi terasa ini kakak sendiri, seperti itu ya. Diajak ngobrol, kemudian juga dibantu untuk bagaimana proses daftar ulang. Beliau yang sibuk kayak gitu ya, beliau yang sibuk ngantar saya ke sini, ke ruangan ini gitu kan, melengkapi berkas-berkas saya yang kurang. Ini luar biasa. Nah, dari tampilan, dari sikap beliau yang ramah dan friendly ya. Nah, kemudian juga dari penyampaian beliau ya, beliau menceritakan ya, ketika ada waktu luang istirahat ketika daftar ulang tersebut, beliau cerita seperti itu tentang kehidupan. Nah, tentang tujuan hidup. Nah, tujuan hidup kita itu untuk apa? Nah, sebelum ke tujuan hidup, beliau menceritakan tujuan menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu seharusnya tujuannya untuk apa? Nah, kalau saya kan dulunya tujuan menuntut ilmu ngampus itu ya, kuliah itu nanti supaya saya mendapatkan IPK tinggi, kemudian dengan IPK tinggi itu saya mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan uang. Itu awalnya niat saya ngampus ya, kuliah. Nah, untuk merubah ekonomi keluarga yang ya mungkin dikatakan di bawah kayak gitu ya. Nah, tapi ketika mendengar perkataan Kakak Dewi ya, obrolan Kak Dewi itu tentang kehidupan, ya tertarik. Nah, tersentuh saya dan ingin rasanya ya ketika ditawarkan ikut kajian, tinggal di rumah binaan. Nah, di situ langsung mengiyakan, hati saya langsung mengiyakan. Nah, karena luar biasa rasanya itu. Apa yang disampaikan Kak Dewi itu masuk akal, kemudian bisa tercerna oleh pikiran saya, meresap dalam hati kayak gitu, dan membuat saya itu termuhasabah. Oh iya ya, ternyata hidup itu bukan untuk senang-senang saja kayak gitu ya, untuk mencari materi kayak gitu, bukan hanya sekedar makan kayak gitu, tapi untuk bagaimana mempersiapkan bekal kita di akhirat ya, untuk beribadah kepada Allah dan mempersiapkan bekal kita untuk menghadap Allah gitu. Jadi Kakak Dewi inilah yang pertama kali ya yang membuat saya itu untuk berhijrah. Nah, mungkin itu. Kita lanjut ke Teh Nursih gitu mungkin. Nggih, monggo Teh Nursih.
Iya, terima kasih Mbak Ainun. Tadi Ya, Mbak Nursi diampuni. kalau dari ya suara saya terdengar ya. Kalau Nggih. siapa orang yang pertama kali mengantarkan hijrah, ya sebenarnya ya yang pertama itu. Jadi memang kalau dari dulu, maksudnya dari saya remaja itu memang saya tipe orang yang memang mudah diajak untuk kebaikan. Jadi kalau ada acara remaja mudah gitu ya, ikut aja gitu setiap bulan dan lain sebagainya. Jadi nggak ada kayak apa namanya penolakan. Kadang bukan datang dari keluarga ya, sekalipun kakak saya duluan ngaji gitu ya, tapi saya tuh bukan mendapatkan itu dari kakak saya gitu, yang cenderung pendiam gitu, tapi jadi beliau itu adalah teteh senior di Taman Pendidikan Al-Quran di madrasah ya, yang saya mengaji dari kecil sampai dewasa gitu ya, karena memang madrasah itu tempatnya apa ya, kalau dibilang mungkin madrasah ideologis kali ya, karena tempatnya orang dibina, jadi bukan sekedar mengaji Al-Quran, mengaji fikih ya, tarikh dan lain sebagainya, tapi kita juga dibina untuk halqoh gitu. Dan beliau itu bersedia gitu ya, karena waktu itu saya mulai diajak ngaji rutin halqoh, bukan sebelum halqoh ya, jadi di kontak ya istilahnya itu kelas SMP kelas 3 kalau tidak salah, SMP kelas 3, dan sebelum saya berangkat sekolah. Jadi jam 6 pagi di depan rumah gitu, depan rumah saya. Jadi beliau kebetulan memang tetangga, cuman sekitar mungkin 300 meter gitu dari rumah itu. Jadi beliau menyamper atau berada duluan di masjid tersebut gitu. Jadi setiap jam 6 pagi setiap hari Rabu ya, kalau tidak salah saya ingat itu, kami mengaji gitu. Kami mengaji sampai 6:30, hanya setengah jam karena saya harus berangkat sekolah yang cukup jaraknya jauh gitu. Dan di situ setiap pekan beliau selalu menyampaikan materi-materi keislaman. Dan tadi ya, karena memang motivasi hijrah yang kuat itu kan memang dari diri sendiri kan gitu ya, tapi karena perantara beliau juga gitu ya, karena ternyata kalau dari pribadi itu belum mau mengaji, akhirnya saya pun sempat tidak datang ke pertemuan yang mungkin itu pertemuan wawancara atau apa ya, saya lupa, karena memang teman itu ya kalau nggak salah SMA kelas 1. Jadi akhirnya saya tidak datang ya, karena memang ada ujian ya dari teman, dan godaannya saya pribadi belum ibaratnya bisa menolak gitu. Akhirnya tidak jadi wawancara dan baru bisa masuk mengkaji Islam kafah ya, ngaji kitab awal itu kelas 1 SMA naik ke kelas 2 itu. Jadi Teh Vita Sahati ini teteh mentoring ya, yang mengajak saya pertama, dan beliau itu orang yang tegas ya, orang yang luar biasa menurut saya gitu ya. Sebenarnya kita tetanggaan gitu ya, tapi kita itu dekatnya ya ketika memang di madrasah gitu ya. Kita melakukan aktivitas bersama ya, seperti yang sebelumnya tadi saya sampaikan, tadarus Al-Quran bersama setelah tarawih ya, itikaf bersama di masjid dekat madrasah gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya aktivitas yang dekat gitu bersama beliau, tentunya aktivitas kebaikan ya, bahkan sampai kita jalan pun gitu ya, ketika lebaran gitu, Syawal, itu tuh bukan jalan-jalannya orang pada umumnya gitu, tapi kita jalannya itu
konvoi motor gitu ya, pergi ke para tokoh gitu ya, para tokoh. Jadi saya tuh diajak gitu, diajak mereka. Ini Masya Allah gitu, dan itu tuh terbawa sampai sekarang gitu. Jadi semoga beliau gitu ya, Allah berikan pahala yang luar biasa, karena beliau adalah nama pertama gitu ya, orang pertama yang mengajak saya untuk mengaji di jamaah ini gitu. Jadi bukan kakak saya, bukan paman saya juga gitu ya. Padahal paman saya bahkan baru tahu kakak saya mengaji di jamaah yang sama, karena yang saya tahu tuh beliau tuh hari Minggu tuh datang gitu ya, hilang dari rumah, jadi nggak tahu pergi kemana gitu, nggak pernah ngomong, karena mungkin pada saat itu kondisinya masih bukan dakwah sembunyi-sembunyi, cuman mungkin masih disembunyikan gitu ya, belum secara seperti saat ini gitu. Terus saya juga baru tahu setelah mengkaji itu, paman saya padahal penanggung jawab wilayah gitu, wilayah Bogor pada saat itu. Seperti itu mungkin, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kata-kata sahabat nggih, insyaallah terakhir mungkin Mbak Susi nggih. 3 menit kali insyaallah. Afwan. Masya Allah. Ya, kalau saya nama yang berpengaruh dalam proses hijrah saya itu Kak Yayen. Kak Yayen itu temannya kakak saya. Sebenarnya Masya Allah ya, secara tidak sadar kisah Mbak Widya, kisahnya Bunda Lili dan teman-teman itu hampir sama. Kalau saya awal dari kampung itu dibawa ya sama orang tua, ketemu di Medan sama Kak Yeyen, kemudian nyari kos-kosan, nggak dapet, qadarullah ditunjukkan ke rumah binaan. Alhamdulillah ya, seperti Mbak Widya juga. Jadi awal masuk kuliah itu langsung masuk ke rumah binaan. Yang awal itu nggak ngerti sama sekali. Jadi pas ketika disampaikan mana hijab, ya, mana kerudung, mana jilbab, itu pada saat mau ospek, ya saya terbingung-bingung. Kesamaan saya sama Mbak Nursih itu jika diajak kebaikan ya langsung gitu kan, ayo gitu, jadi nggak susah-susah. Akhirnya pas pertama ospek itu harus pakai seragam dan nggak boleh pakai rok atau gamis, tapi saya sudah dapat maklumat seorang wanita itu harus menutup auratnya dengan jilbab dan kerudung. Akhirnya saya dipinjemin sama kakak-kakak kos sampai saya itu ngiket-ngiket karet di pundak gitu karena kepanjangan gitu, Masya Allah. Nah, jadi nama yang paling berkesan ya, yang banyak membantu proses hijrah saya itu Kak Yeyen, walaupun beliau bukan musyrifah pertama saya. Itu aja mungkin Mbak Rohmah. Kalau kisahnya kayaknya hampir sama kayak Mbak Widya tadi, dari 5 orang yang hijrah, satu rubin, tinggal saya sendiri. Saya sendiri yang bertahan hingga sampai saat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai akhir hayat tetap istiqomah di jalan dakwah dan bergabung sama teman-teman yang luar biasa, termasuk orang-orang yang ada di komunitas Sahabat Cinta Quran yang ada di ruang Zoom hari ini dan di komunitas secara umumnya. Itu saja Mbak Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Mbak Susi, Masya Allah ya, rata-rata sahabat nggih. Nggih, sebelum ditutup mohon izin menjawab azan terlebih dahulu nggih, karena di tempat saya sudah azan nggih. Nggih. Oke, Masya Allah saat sudah selesai, alhamdulillah. Oke, Masya Allah ya, Masya Allah. Ini ada pertanyaan dari Bunda Ena dan Bunda Nikmah, nggih. Tapi mungkin Afwan, nggih.
barangkali nanti di ini dulu ya, nanti di SS, nanti insya Allah dikirim di grup nggih, karena juga kita sudah waktu gitu ya memisahkan, jadi Masya Allah ya, jadi sahabat surga yang lain mohon maaf gitu nggih, mohon ridhonya gitu ya untuk bisa mengakhiri gitu ya agenda kita pada siang hari ini gitu ya. Afwan dan Masya Allah, barakallah, jazakillah khair, jazakumullah khairan katsir gitu untuk para kontributor gitu Masya Allah, dan sahabat surga cinta Quran semuanya gitu yang sudah meluangkan waktu untuk bisa menimba ilmu di pada kesempatan siang hari ini gitu ya, sudah siang Masya Allah ya. Ya, semoga kita bisa menjadikan Al-Qur'an gitu ya sebagai sahabat kita gitu ya, dan Allah mudahkan kita gitu ya untuk bisa menerangi dengan Al-Qur'an tadi, menerangi mata, hati dan pikiran kita gitu dengan penerangan Al-Qur'an, sehingga kita dikatakan layak gitu menjadi para pecinta Quran gitu ya, atau dikatakan sebagai ahlul Quran. Amin ya robbal alamin gitu. Masya Allah, kita manfaatkan sisa detik-detik Ramadan kita gitu ya, yang insya Allah tinggal beberapa hari ke depan gitu ya, Masya Allah ya. Semoga di penghujung Ramadan ini Allah pertemukan kita gitu ya setelah Ramadan gitu ya, dengan keadaan yang maksimal gitu ya, dengan keadaan yang luar biasa gitu ya, dan lebih semangat dari sebelumnya, sehingga Allah izinkan kita untuk mendapatkan Ramadan berikutnya gitu dan seterusnya. Masya Allah ya. Afwan atas segala kekurangan gitu, mohon maaf gitu ya kalau ada salah kata gitu ya dari awal sampai akhir acara ini gitu ya, saya mohon maaf gitu ya. Semoga Allah berikan kekuatan gitu untuk bersama-sama gitu ya, tetap mencintai Quran hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya Allah. Amin. Oke, kita akhiri dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali, hamdalah dan doa penutup majelis tafadholi. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bunda, jazakallah khair semua. Mohon maaf lahir batin.